Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Lela Febriana, absen 30 kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan meresensikan film yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan. Identitas buku ini yang pertama. Judulnya Surat Kecil untuk Tuhan. Genrenya drama, disutradari oleh Fajar Bustoni, penulis skenario yaitu Upi Avianto, produsernya adalah Frederica, rumah produksinya Falcon Pictures, dikerjakan di negara Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia, tahun rilisnya 25 Juni 2017, durasi filmnya itu 117 menit. Pemain dalam film Surat Kecil untuk Tuhan yang pertama, Bunga Citra Lestari sebagai Angel, kedua Jo Salim sebagai Martin, Bima Azrael sebagai Anton, Privnu Wiskana sebagai Asep, Aura Kasih berperan sebagai Ningsih dewasa, Izati Hanza sebagai Angel kecil, Lukman Sardi sebagai Om Rudi. Karakter pada film ini yang pertama Angel, yaitu baik, cerdas, cantik, dan juga penyayang. Anton, kakaknya Angel, memiliki karakter baik dan juga penyayang. Om Rudi memiliki karakter jahat dan kasar terhadap anak-anak. Martin, seorang dokter, memiliki prinsip hidup yang sama dengan Angel, dan juga Asep memiliki karakter baik dan juga penolong. Film ini menceritakan tentang sebuah kakak beradik yang memilukan dan sudah ditinggal ayah dan ibunya. Mereka, Anton dan Angel, terjebak dalam sebuah kasus sindikat yang memanfaatkan anak-anak terlantar untuk dijadikan pengemis jalanan. Usia mereka yang masih kecil, mereka dipaksa untuk diperbudak dan menjadi mesin uang tanpa kenal batas waktu. Keduanya bahkan tidak merasakan masa kecil seperti belajar, bermain, dan berkumpul dengan sebaya, bahkan keluarga tercinta. Hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Film ini menceritakan tentang sebuah kakak beradik yang memilukan dan sudah ditinggal ayah dan ibunya. Mereka, Anton dan Angel, terjebak dalam sebuah kasus sindikat yang memanfaatkan anak-anak terlantar untuk dijadikan pengemis jalanan. Usia mereka yang masih kecil, mereka dipaksa untuk diperbudak dan menjadi mesin uang tanpa kenal batas waktu. Keduanya bahkan tidak merasakan masa kecil seperti belajar, bermain, dan berkumpul dengan sebaya, bahkan keluarga tercinta. Hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Angel mengalami kecelakaan di jalan raya. Ketika ia sadar, Angel sudah berada di rumah sakit, dan di sini dah mulai perpisahannya Angel dan Anton. 15 tahun di Disney Australia, Angel tumbuh menjadi wanita yang berparas cantik dan juga cerdas berkat keluarga angkatnya yang baik hati. Angel berhasil menjadi seorang pengacara dan ia berkenalan dengan seorang dokter muda asal Indonesia bernama Martin dan membuatnya jatuh cinta. Namun perasaan Angel tetap dihantui oleh masa lalunya. Ia tidak pernah berhenti memikirkan abangnya, walaupun hidupnya sudah bahagia dan bahkan sudah merencanakan pernikahannya dengan Martin. Angel memutuskan untuk kembali ke Jakarta untuk mencari abangnya. Saat sampai di Jakarta, ia tidak bisa menemukan abangnya, dan dia bertemu dengan seseorang yang menculiknya dahulu. Lalu Angel melaporkannya ke polisi. Saat diinterogasi, Om Rudi ini, penculik ini, tidak mengakui kesalahannya. Angel sempat menyerah karena dia tidak memiliki bukti yang kuat untuk memenjarakan Om Rudi. Angel menemukan bawahan dari penculik itu dengan pergi ke kosan Ningsih, dan bertemulah Asep di sana. Di situ Angel berharap untuk Kang Asep menyerahkan diri ke polisi, dan akhirnya Asep pergi menuju Angel untuk menyerahkan sebuah video sebagai penyaksian bahwa ia pernah melakukan kekerasan pada anak-anak bersama Om Rudi. Saat di persidangan, ternyata video itu belum cukup kuat, dan akhirnya Ningsih, istri dari Asep, memberikan penyaksiannya, yaitu ia dulu pernah diperkosa oleh Om Rudi namun gagal karena ia menusukkan gunting ke paha Om Rudi, dan setelah diperiksa ternyata benar bekas dari tusukan itu masih ada di paha Om Rudi.
Dengan penyaksian tersebut sehingga hakim memutuskan Om Rudy untuk dipenjara seumur hidup. Akhirnya Angel menjalani hidupnya dengan baik bersama suaminya, begitu juga anak-anak yang diculik Om Rudy sudah terbebas dari kekerasan masa kecilnya. Latar yang digunakan dalam film Surat Kecil untuk Tuhan yaitu di kereta api, pinggir jalan, rumah pengamen, bandara, Australia, dan juga taman bermain. Waktu yang digunakan untuk waktu pagi, subuh, siang, dan malam. Suasananya yaitu sedih, senang, marah, tegang, dan juga romantis. Alur-alur yang digunakan yaitu alur maju dan mundur atau yang disebut dengan alur campuran, karena menceritakan Angel yang sekarang kemudian kembali lagi menceritakan masa lalu Angel dan Anton ketika masih kecil. Kelebihan dari filmnya itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan juga jelas. Alur campuran yang digunakan tidak membuat penontonnya kesulitan dalam memahami jalan ceritanya. Film ini juga sangat memotivasi untuk para penontonnya karena menceritakan tentang kasih sayang kakak beradik. Soundtrack film ini juga dibuat begitu grand dengan menggunakan paduan suara anak-anak. Penempatannya pun tepat. Hampir di semua adegan memang butuh penguat suasana dan berkesan. Reklame lagu anak-anak dalam film ini begitu memukau. Kekurangan dalam film ini yaitu pada tokoh Rudy. Siapa dia? Apakah dia orang yang berkuasa sehingga ia bisa dengan leluasanya melakukan aktivitas yang jahat itu kepada anak-anak? Film ini juga terdapat adegan yang mengandung kekerasan dan juga kriminal yang seharusnya tidak boleh dilihat oleh anak-anak. Kritik: film ini terkesan berat, mengingat ini film dikategorikan oleh film keluarga dan akan disaksikan juga oleh anak-anak. Dalam film ini terdapat beberapa adegan yang mengandung tindak kriminal yang seharusnya tidak boleh dilihat oleh anak-anak, seperti kekerasan fisik. Kemudian ada juga adegan ketika Anton disuntik mati, membuat anak-anak yang menontonnya menjadi trauma. Dan juga pakaian yang digunakan pemeran wanitanya terlalu terbuka sehingga kurang pantas untuk dilihat anak-anak. Saran saya, film ini sudah sangat cukup bagus, mulai dari pengambilan gambar hingga pencahayaan yang cukup memanjakan para penontonnya. Saran saya ke depannya agar lebih baik, khususnya adegan yang menampilkan kekerasan agar dikurangi, mengingat ini film keluarga yang akan disaksikan oleh anak-anak. Namun saya juga menyarankan untuk kalian menonton film ini karena walaupun film ini sangat sedih, namun memiliki akhir yang bahagia, penuh makna, juga banyak motivasi. Kesimpulannya yaitu sebagai tontonan keluarga, film Surat Kecil untuk Tuhan ini sudah sangat bagus. Ceritanya yang sangat menyentuh dan memiliki alur cerita yang sangat menarik, membuat film ini memiliki banyak penonton. Amanat dalam film ini yang bisa kita petik yaitu kita diajarkan untuk tidak boleh menyerah dalam menghadapi tantangan dan memutuskan suatu masalah dengan keputusan yang baik dan juga cermat. Untuk saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.